Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fazriyah. Kali ini akan membahas tentang materi bilangan bulat bab 1 di kelas 6 SD. Sebelum membahas materi, sebaiknya kita tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang pada setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis. Nah, untuk bilangan bulat sendiri, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai garis bilangan. Nah, di sini ada bilangan 0 yang terdapat di tengah-tengah garis. Dan di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif yang anggotanya terdiri dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan min 6. Kali ini kita hanya memasukkan anggota bilangan bulat sampai dengan 6 saja. Selanjutnya bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli, kemudian gabungan dari bilangan 0 dengan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan kemudian ditambahkan dengan bilangan asli, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kenapa sih dikatakan operasi hitung campuran? Karena dalam satu soal terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika kita menemukan soal dalam bentuk operasi hitung campuran, dan dalam soalnya terdapat perkalian dan pembagian, yang mana dulu sih yang dijumlahkan? Nah, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah angka yang di depan. Misalnya, angka yang di depan itu perkalian. Maka yang dikerjakan perkaliannya dulu. Nah, sama juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Maka yang dikerjakan yang di depan dulu. Nah, jika dalam soalnya terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sekaligus gimana? Nah, ingat, yang dikerjakan harus perkalian atau pembagian lebih dulu. Karena perkalian dan pembagian lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, jika pada soal terdapat tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung tersebut. Bahkan jika dalam soal terdapat perkalian ataupun pembagian, tetap yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal dan pembahasannya supaya lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini soalnya ada 2 dikali 6 dibagi 4. Nah, di sini operasi hitungnya ada perkalian dan pembagian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena perkalian dan pembagian itu sama tinggi, maka kita kerjakan yang di depan dulu, yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian 4-nya kita turunkan. Jadi sekarang kita akan jumlahkan yang pembagiannya. 12 dibagi 4, hasilnya sama dengan 3. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Dan di sini soalnya yaitu min 20
dibagi 5 dikali dengan 2. Karena jenis soalnya sama, maka tetap yang dikerjakan yang depan dulu. Bedanya di sini ada angka bilangan bulat yang negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi, negatif 20 dibagi 5, hasilnya 4. Oke, 2 kita turunkan, maka 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, dan soalnya 4 ditambah 6 dikurangi 3. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Ini sama-sama tinggi ya, penjumlahan dan pengurangannya. Jadi, kita kerjakan yang di depan dulu, yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10. Lalu, yang 3-nya kita turunkan. Jadi, 10 dikurangi 3 dan hasilnya adalah 7. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal yang keempat. Dan di sini soalnya adalah negatif dalam kurung negatif 9 dikurangi 3 ditambah negatif 4. Nah, jika soalnya seperti ini, gimana cara mengerjakannya? Nah, jika ada dua tanda yang berurutan, seperti dalam soal ini, kan ada negatif, kurung buka negatif. Nah, jadi kan ada dua tanda ya. Nah, kita ubah dulu nih dua tanda tersebut menjadi satu tanda. Maka kita harus ingat ke rumusnya, yaitu negatif dikali negatif sama dengan positif, dan positif dikali positif sama dengan positif, kemudian positif dikali negatif sama dengan negatif. Nah, kita kembali ke soal. Di sini kan ada negatif dikali negatif 9. Sesuai rumusnya, negatif dikali negatif hasilnya kan positif. Jadi, negatif dikali negatif 9 hasilnya jadi positif, yaitu 9. Oke, lanjut negatif 3 kita turunkan. Jadi 9 dikurangi 3. Kita lihat dulu ke soal yang di atas, kita perhatikan. Nah, ini kan kasusnya sama seperti yang tadi. Di sini ada dua tanda yang harus kita ubah. Kita lihat lagi ke rumus, positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 4 kita turunkan juga. Nah, bentuk soalnya jadi seperti ini. Menjadi lebih mudah lagi. Oke, kita jumlahkan. 9 dikurangi 3 hasilnya adalah 6. Dan dikurangi 4, maka hasilnya adalah 2. Oke, kita sekarang ke soal yang kelima. Dan di sini soalnya 2 ditambah 8 dikali 2 dibagi 4 sama dengan. Nah, di sini operasi hitungnya ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kita ingat-ingat lagi ke penjelasan sebelumnya. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang dikerjakan yang lebih tinggi dulu ya, yaitu boleh perkalian dulu atau pembagian. Lalu kerjakan yang lainnya. Berarti di sini angka 2 belum bisa kita kerjakan dulu karena operasi hitungnya penjumlahan. Berarti kita akan kerjakan yang perkalian dulu, yaitu 8 dikali 2. Hasilnya 16. Nah, sekarang kita turunkan dulu nih. 2 ditambah 16 dibagi 4. Kemudian kita kerjakan yang pembagiannya dulu. 16 dibagi 4, hasilnya sama dengan 4. Nah, baru nih sekarang kita kerjakan yang penjumlahannya. Kita turunkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sekian materi bilangan bulat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.